Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anak bebek. Di sebuah hutan, tinggallah keluarga bebek. Di tengah hutan itu terdiri dari ayah dan 4 anak bebek. Ayah bebek mempunyai anak bungsu yang lucu dan baik hati. Ketiga kakaknya sangat menyayanginya. Namun sangat disayangkan, bebek bungsu tak bisa berenang. Setiap kali keluarganya berenang, ia hanya duduk di pinggir hutan. Bebek bungsu pernah mencoba untuk berenang, namun ia malah tenggelam. Hei bebek bungsu, mengapa kau hanya duduk sendirian? Mengapa kau tidak ikut berenang bersama kakakmu? Tanya Kancil. Yang ditanya hanya menggelengkan kepala. Aku tak bisa berenang, Cil. Kau takut berenang? Berenang itu sangat mengasihkan. Bagaimana kau tahu? Berenang itu menyenangkan. Padahal kau tak pernah berenang, kata bebek bungsu. Justru itu, aku ingin sekali seperti kalian. Lihatlah keluargamu. Mereka dapat menyeberangi sungai, mereka dapat bersenda gurau dengan para ikan. Namun aku tak bisa melakukan hal itu, kata Kancil. Kau benar, Cil. Tapi aku sangat takut tenggelam, kata bebek bungsu. Bebek bungsu, lihatlah ketiga kakakmu. Apa mereka tenggelam? Tidak kan? Mengapa tidak? Karena tubuh mereka memang cocok untuk berenang. Kaki, tubuhmu, bulu memang diciptakan untuk bisa berenang dan tak akan tenggelam. Mungkin saat itu kau terlalu bersemangat sehingga hampir saja kau tenggelam. Akhirnya timbullah niat dari bebek bungsu untuk berenang seperti tiga kakaknya. Kata-kata yang Kancil ucapkan membuatnya termotivasi untuk mencoba berenang. Kancil, terima kasih banyak karena kau sudah memberikan motivasi untuk mencoba berenang. Hari ini aku akan mulai mencoba berenang, ujar bebek bungsu. Sejak saat itulah bebek bungsu mulai belajar berenang bersama keluarganya. Ketiga kakaknya mengajari bebek bungsu. Ketiga kakaknya menjaga sang adik agar tak tenggelam. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya bebek bungsu dapat berenang. Hore, akhirnya aku bisa berenang, ujar bebek bungsu. Bebek bungsu sangat senang karena ia dapat berenang seperti ketiga kakaknya. Ia pun berterima kasih kepada ketiga kakaknya karena dengan sabar mereka mengajarinya. Ia pun sangat berterima kasih kepada Kancil karena sudah memberikan semangat untuk belajar, berusaha, dan tidak menyerah. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Si Kancil dan kuda sombong. Pada suatu hari, Kancil pergi berjalan melewati pinggir hutan. Semalam hujan sangat deras, banyak sekali kubangan yang tak terlihat, sehingga Kancil harus berjalan dengan cara melompat untuk menghindar dari kubangan. Tiba-tiba muncullah seekor kuda. Tubuh kuda tersebut sangat besar, kuat dan gagah. Lalu ia berlari menuju Kancil. Pada saat sampai di depan Kancil, kakinya mengenai kubangan lumpur tersebut, sehingga ia menciprati Kancil. Hei kuda, pelankan jalanmu, tegur Kancil. Kamu yang salah, kenapa kurang gesit? Bukan salahku jika kau terkena cipratan itu, ejek kuda. Bukannya meminta maaf, kuda malah mengejeknya. Jangan sombong kau kuda, itu tak baik.
Seharusnya kau minta maaf, bukannya malah menyalahkanku, ujar Kancil. Hei Kancil, aku sama sekali tak sombong. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Pasti kau sangat iri padaku. Aku lebih kuat, tubuhku lebih besar, dan dapat berlari dengan cepat, ejek sang kuda. Mendengar itu, Kancil merasa sangat terhina. Ia pun menahan amarahnya dan langsung mencari cara agar ia jera. Akhirnya ia pun mendapat ide. Begitu kuda, kalau begitu bagaimana jika kita adu lari? Kita buktikan siapa yang dapat berlari dengan cepat, ujar Kancil menantang. Sudah jelas aku yang akan menang, tapi baiklah, aku akan menghargaimu dan menerima tantangan itu. Akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan pertandingan lari esok hari. Berita tersebut terdengar oleh seluruh hutan. Kancil pun berlatih dengan semangat. Hari yang ditentukan pun tiba. Para binatang berkumpul. Mereka semua sangat yakin kuda akan menang. Namun sang Kancil sama sekali tak patah semangat. Begitu pertandingan dimulai, pada awalnya kuda yang memimpin di depan. Namun pada saat memasuki hutan, kuda mulai kesulitan karena pohon yang tinggi, akar yang melintang, kubangan di mana-mana, dan semak yang menutupi jalan. Berbeda dengan Kancil, ia bergerak dengan gesit. Karena latihannya, ia hafal dengan jalanan yang berada dalam hutan. Akhirnya Kancil sampai di garis akhir terlebih dulu. Semua penduduk hutan tak menyangka dan bersorak gembira. Sementara sang kuda sampai di garis akhir dengan menahan rasa malunya. Sejak saat itu, kuda jarang terlihat di hutan dan tak lagi menyombongkan dirinya. Pesan moral dari dongeng ini adalah semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sifat sombong hanya akan membuat orang membenci kita dan tak ada manfaatnya sama sekali. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Si Kancil, kupu-kupu, dan laba-laba. Pada suatu hari, kupu-kupu terbang ke sana kemari untuk mencari makan. Bunga pun bergoyang pada saat kupu-kupu melewati. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan laba-laba. Kupu-kupu pun menghampiri laba-laba. Ternyata di sana ia melihat Kancil. Hai kupu-kupu, sapa Kancil dan laba-laba. Hai laba-laba dan Kancil, sedang apa kalian berdua di sini? Aku sedang membuat sebuah jaring dan Kancil sedang makan. Sepertinya hasil tangkapanmu malam ini pasti akan banyak, seru kupu-kupu. Mendengar tersebut, laba-laba hanya tersenyum. Tidak kupu-kupu, meskipun jaringku sangat besar, namun terkadang tak satupun serangga dan nyamuk yang hinggap. Tapi berbeda denganmu, kau dapat menghisap madu sangat banyak, ujar laba-laba. Aku sangat setuju yang dikatakan oleh laba-laba. Bukan hanya laba-laba yang sulit mendapat makanan, tetapi aku pun mengalami hal yang sama. Terkadang aku juga jarang sekali mendapatkan daun dan buah-buahan yang segar, ujar Kancil. Kupu-kupu pun tersenyum mendengar itu. Tidak teman, jika musim gugur datang, aku sangat kesulitan untuk mendapatkan makanan. Aku pun harus terbang jauh untuk mencari bunga, jawab kupu-kupu. Tiba-tiba kupu-kupu ingat bahwa sebentar lagi musim panas akan datang dan bunga pun berubah menjadi layu. Ia pun menceritakan kekhawatirannya kepada kedua sahabatnya itu. Tak perlu sedih kupu-kupu, kita harus mencari makanan setiap hari. Meskipun sulit, namun kita terus harus mencarinya, seru Kancil. Betul sekali yang dikatakan Kancil, kata laba-laba.
Benar sekali. Baik teman-teman, aku harus melanjutkan perjalananku untuk mencari bunga yang segar. Kalian berdua silahkan lanjut ke pekerjaan mencari makanan. Ujar kupu-kupu. Kupu-kupu pun menghilang di antara pepohonan. Mereka bertiga pun berpisah dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Mereka menjalani hidup tanpa mengeluh, dengan ceria dan bahagia. Pesan moral dari dongeng ini adalah kita sering iri dengan kondisi orang lain. Namun sebenarnya orang lain pun memiliki kekurangan dan keterbatasan. Jadi yang paling bagus, kita terus selalu bersyukur dengan apa yang telah kita miliki.